Radikal bebas adalah sejenis molekul yang mengandung elektron yang tidak berpasangan, sehingga molekul ini akan menerima elektron dari molekul lain. Sifat ini yang membuatnya tidak stabil, sangat reaktif, dan mampu menyerang berbagai molekul dalam tubuh. Molekul yang dapat diserang oleh radikal bebas adalah lipid, asam nukleat, dan protein. Serangan dari radikal bebas itu kemudian menyebabkan kerusakan sel, protein, dan DNA, sehingga dapat mengganggu keseimbangan tubuh. Sumber-sumber radikal. Dalam tubuh manusia, radikal bebas dapat berasal dari dua sumber, yaitu sumber endogen dan sumber eksogen. Sumber endogen ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, autooksidasi, adalah produk dari proses metabolisme aerob. Jenis molekulnya dapat berasal dari hemoglobin, katekolamin, mioglobin, sitokrom C yang tereduksi, serta tihol. Yang kedua, oksidasi enzimatik. Terdapat beberapa jenis enzim yang dapat menghasilkan radikal bebas, seperti xantina oksidase, liposigenase, aldehid oksidase, amino asid oksidase, dan prostaglandin sintase. Yang ketiga, respiratory burst, merupakan proses di mana sel fagositik menggunakan oksigen dalam jumlah yang besar pada proses fagositosis. Selanjutnya, sumber eksogen. Sumber eksogen ini terdiri dari yang pertama, obat-obatan. Obat-obatan menyebabkan peningkatan tekanan oksigen, sehingga produksi radikal bebas akan meningkat. Jenis obat-obatan tersebut berupa obat golongan antibiotik kuinoid, obat kanker, serta penggunaan asam askorbat yang berlebih. Yang kedua, radiasi. Paparan sinar ultraviolet dan penggunaan radioterapi memungkinkan terjadinya kerusakan jaringan yang disebabkan oleh radikal bebas. Radiasi ini terbagi menjadi dua, yaitu radiasi elektromagnetik berupa sinar X dan sinar gamma, sedangkan radiasi partikel berupa partikel elektron, proton, neutron, alfa dan beta. Yang ketiga ada asap rokok. Tiap hisapan rokok mengandung jumlah senyawa oksidan yang sangat besar, meliputi aldehid, proksida, epoksida, dan radikal bebas lain yang bersifat reaktif dan destruktif. Selanjutnya ada polutan lingkungan, pestisida, anestesi, dan larutan industri, serta ozon. Mekanisme pembentukan radikal bebas. Pembentukan radikal bebas dibagi menjadi 3 proses tahapan, yaitu yang pertama tahapan inisiasi, merupakan tahapan dalam pembentukan radikal bebas. Yang kedua, tahapan propagasi, merupakan tahapan pemanjangan rantai radikal. Yang ketiga, tahapan terminasi, merupakan tahapan bereaksinya senyawa radikal dengan radikal lain sehingga potensi propagasinya rendah. Reaksi selanjutnya adalah proksidasi lipid pada membran dan sitosol yang mengakibatkan terjadinya serangkaian reduksi asam lemak sehingga terjadi kerusakan membran dan organel sel. Proksidasi lipid adalah proses di mana radikal bebas mengikat elektron-elektron lipid pada membran sel yang berakibat langsung pada kerusakan sel. Adapun zat-zat yang terlibat dalam proses peroksida lipid antara lain lemak tak jenuh ganda atau FUVA, fosfolipid, glikolipid, kolesterol ester, dan kolesterol. Asam lemak tak jenuh atau FUVA merupakan bahan yang paling sering terlibat dalam mekanisme oksidasi karena mengandung banyak ikatan ganda di antara molekulnya. Kegunaan radikal bebas. Radikal bebas memiliki peranan penting dalam tubuh kita, yaitu dapat mengatur aliran darah di dalam arteri, merupakan bagian dari sistem imun untuk melawan infeksi dan benda asing, dan dapat digunakan untuk membunuh sel kanker. Nitrik oksida dibentuk dari asam amino L-arginin oleh sel endotel pembuluh darah, fagosit, dan sel-sel lainnya. Nitrik oksida yang berada di dalam pembuluh darah berfungsi untuk mengatur tekanan darah, sedangkan nitrik oksida yang terdapat di dalam fagosit berfungsi untuk membunuh parasit. Fagositosis merupakan sistem pertahanan penting, terutama dalam infeksi bakteri. Radikal bebas merupakan salah satu aspek penyebab penuaan sel yang ditandai dengan penimbunan pigmen lipofusin intrasel, terutama pada jantung, hati, dan otak. Pigmen ini berasal dari hasil peroksidasi polilipid tak jenuh membran seluler dalam jangka waktu yang lama.
dan menyebabkan akumulasi radikal bebas yang terbentuk secara fisiologik dan merupakan hasil reaksi agen eksogen. Dampak radikal bebas dapat menyerang dan menyebabkan kerusakan pada berbagai sel tubuh seperti sindrom gangguan pernapasan pada orang dewasa, artritis, penyakit iskemik seperti stroke dan sakit jantung, tekanan darah tinggi, dan Alzheimer. Antioksidan. Antioksidan adalah substansi yang diperlukan tubuh untuk menetralisir radikal bebas dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas terhadap sel normal, protein, dan lemak. Antioksidan menstabilkan radikal bebas dengan melengkapi kekurangan elektron yang dimiliki radikal bebas dan menghambat terjadinya reaksi berantai dari pembentukan radikal bebas yang dapat menimbulkan stres oksidatif. Senyawa kimia dan reaksi yang dapat menghasilkan spesies oksigen yang potensial bersifat toksik dapat dinamakan prooksidan. Sebaliknya, senyawa dan reaksi yang mengeluarkan spesies oksigen tersebut menekan pembentukannya atau melawan kerjanya disebut antioksidan. Dalam sebuah sel normal terdapat keseimbangan oksidan dan antioksidan yang tepat. Meskipun demikian, keseimbangan ini dapat bergeser ke arah prooksidan ketika produksi spesies oksigen tersebut sangat meningkat atau ketika kadar antioksidan menurun. Keadaan ini dinamakan stres oksidatif dan dapat mengakibatkan kerusakan sel yang berat jika stres tersebut masih atau berlangsung lama. Enzim yang bersifat antioksidan mengeluarkan atau menyingkirkan superoksidan dan hidrogen peroksida. Vitamin E, vitamin C, dan mungkin karotenoid biasanya disebut sebagai vitamin antioksidan, dapat menghentikan reaksi berantai radikal bebas. Sumber-sumber antioksidan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu antioksidan sintetik atau antioksidan yang diperoleh dari hasil sintesis reaksi kimia, dan antioksidan alami atau antioksidan hasil ekstraksi bahan alami. Mekanisme kerja antioksidan. Antioksidan memiliki dua fungsi. Fungsi utama yaitu sebagai pemberi atom hidrogen, atau biasa disebut dengan antioksidan primer. Senyawa ini dapat memberikan atom hidrogen secara cepat ke radikal lipid, atau mengubahnya ke bentuk lebih stabil. Sementara turunan radikal antioksidan tersebut memiliki keadaan lebih stabil dibanding radikal lipid. Fungsi kedua merupakan fungsi sekunder antioksidan, yaitu memperlambat laju autooksidasi dengan berbagai mekanisme di luar mekanisme pemutusan rantai autooksidasi dengan pengubahan radikal lipid ke bentuk lebih stabil. Penambahan antioksidan primer dengan konsentrasi rendah pada lipid dapat menghambat atau mencegah reaksi autooksidasi lemak dan minyak. Penambahan tersebut dapat menghalangi reaksi oksidasi pada tahap inisiasi maupun propagasi. Besar konsentrasi antioksidan yang ditambahkan dapat berpengaruh pada laju oksidasi. Pada konsentrasi tinggi, aktivitas antioksidan grup fenolik sering lenyap, bahkan antioksidan tersebut menjadi prooksidan. Pengaruh jumlah konsentrasi pada laju oksidasi tergantung pada struktur antioksidan, kondisi, dan sampel yang akan diuji.